Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga Anda semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi PJOK yang masih merujuk pada modul PJJ kelas 7, yaitu modul 5 yang akan membahas topik tentang perkembangan tubuh remaja. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Pembelajaran pertama pada modul kelima ini yaitu tentang mengidentifikasi dan menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Secara lebih rinci, yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi hakikat pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hakikat pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Selain dengan mendengarkan rekaman ini, Ananda dapat langsung membuka modul PJJ yang sudah di-share di GCR. Silahkan dapat dibuka pembelajaran 1 pada modul 5 ini, yaitu halaman 315. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan perkembangan tubuh remaja. Remaja adalah mereka berada pada usia berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun dan akhir masa remaja bermula dari usia 17 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya atau ketidaksesuaian antara body image dengan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Masa remaja disebut pula sebagai masa social hunger atau kehausan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya atau peer group. Penolakan dari peer group dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolated dan merasa rendah diri. Namun sebaliknya, apabila remaja dapat diterima oleh rekan sebayanya dan bahkan menjadi idola, tentunya ia akan merasa bangga dan memiliki kehormatan dalam dirinya. Problema perilaku sosial remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Hal ini disebabkan pada masa remaja, khususnya remaja awal akan ditandai adanya keinginan yang ambivalen. Di satu sisi adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun di sisi lain, dia masih membutuhkan orang tua, terutama secara ekonomis. Sejalan dengan pertumbuhan organ reproduksi, hubungan sosial yang dikembangkan pada masa remaja ditandai pula dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khusus dengan lain jenis dan jika tidak terbimbing dapat menjurus tindakan penyimpangan perilaku sosial dan perilaku seksual. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemapanan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam dirinya maupun dengan lingkungannya. Masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri atau self-identity. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi.
Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram durja, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian sering terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Nah, sekarang berdasarkan uraian tersebut, silahkan Ananda membuat deskripsi mengenai latar belakang perkembangan tubuh remaja dan apa dampaknya. Silakan kerjakan pada buku tugas Ananda.